Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Masih dalam tema yang sama, yaitu mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Kali ini kita akan mempelajari mengenai menimbang informasi yang valid. Nah, valid itu apa sih? Valid itu berarti benar dan terpercaya. Nah, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mendapatkan sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penggunaan kata kunci yang tepat. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mendeteksi akurasi informasi yang diperoleh? Tentunya setiap harinya kita mendapatkan informasi dari berbagai sumber, mungkin dari media sosial, dari teman-teman sebaya. Nah, bagaimana sih caranya kita mendeteksi bahwasannya informasi yang kita terima itu benar atau tidak? Lalu, mengapa kita harus memahami fakta dan data dalam informasi yang diperoleh? Nah, kira-kira karena apa? Supaya kita bisa lebih cerdas dalam menyikapi informasi. Ya. Nah, seorang futuris bernama Alvin Toffler pernah menyatakan tentang dunia yang dibagi atas 3 gelombang berikut peran manusia di dalamnya. Gelombang pertama, bahwa siapa yang menguasai pertanian akan menguasai dunia. Gelombang kedua, bahwa siapa yang menguasai industri akan menguasai dunia. Dan yang gelombang ketiga, bahwa siapa yang menguasai informasi maka akan menguasai dunia. Dan kita sekarang berada pada gelombang ketiga, yakni bagaimana jika kita menguasai informasi, maka kita akan bisa menguasai dunia. Nah, informasi adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga banyak orang yang bekerja mengelola informasi. Apa yang telah dirintis oleh HB Yasin sejak tahun 1940-an dengan mendokumentasikan perihal sastra adalah contoh pekerjaan mengelola informasi. Meskipun pada saat itu dilakukan secara manual, informasi yang sangat berharga adalah informasi yang menyajikan data-data faktual secara akurat. Informasi yang sesuai dengan data dan fakta sebenarnya disebut dengan informasi valid. Maka valid adalah informasi yang sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, apakah ada kemungkinan informasi yang disajikan seseorang atau sebuah lembaga itu tidak valid? Lalu tentu saja hal itu mungkin terjadi karena apabila informasi tersebut disajikan tidak teliti atau diteliti lebih dahulu. Lalu sebagai penerima informasi, kita juga harus membaca secara kritis agar dapat memastikan sebuah informasi itu valid atau tidak valid. Kesalahan informasi dapat saja terjadi apabila penulis informasi enggan melakukan pengecekan dan penelusuran sumber informasi yang digunakannya. Nah, lalu bagaimana sih cara mendeteksi akurasi informasi? Pada infografik berikut dijelaskan bagaimana tips untuk mendeteksi akurasi informasi. Yang pertama adalah ketepatan penulisan. Dari nama orang, nama lembaga, nama organisasi atau lembaga, nama peristiwa, dan sebagainya. Mungkin beberapa dari lembaga atau nama orang kita dapat mengetahui sehingga kita bisa mengecek informasi akurasi dari ketepatan penulisan tersebut. Lalu selanjutnya ada kebenaran faktual, tokoh yang terlibat, tanggal kejadian, lalu tempat kejadian, angka dan jumlah, dan alur kejadian. Kadangkala si pencari informasi tidak mendapatkan sumber yang akurat sehingga tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu juga langsung saja menyebarkan informasi yang didapatkan sehingga tidak dapat kebenaran faktualnya. Selanjutnya ada kesahihan sumber, pemberi informasi pertama, kredibilitas memberi informasi atau narasumber. Nah, di sini pencari informasi kita bisa lihat bahwasannya narasumber itu kalau bisa yang pemberi informasi pertama. Nah, lalu tentunya kita juga harus memperhitungkan kredibilitas si narasumber tersebut.
Dan selanjutnya adalah ketepatan pengutipan sumber, melalui wawancara, hasil penelitian kah, atau buku, media berkala, atau media daring. Nah, kita bisa lihat dari sana. Sebuah informasi yang diterima tidak boleh langsung ditelan mentah-mentah, tetapi dikritisi dengan cara mengecek ketepatan dan kebenaran data serta fakta. Di zaman sekarang banyak sekali hoax-hoax yang bermunculan. Informasi-informasi yang tidak seharusnya atau bahkan tidak sebenarnya disampaikan dengan cara membabi buta. Kadangkala jika kita menerima informasi itu mentah-mentah, kita akan tergiring untuk setuju dengan informasi yang disampaikan, dan itu tidak boleh terjadi karena itu tidak akan merusak diri kita sendiri, tetapi juga akan merusak pilihan kita selanjutnya. Maka tugas kita sebagai manusia yang harusnya lebih cerdas, kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut, melainkan kita harus mencari data dan fakta yang seharusnya terjadi. Apalagi di zaman internet serba cepat dan ada di mana saja, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mau mengecek kebenaran atau fakta dari informasi yang disebarkan. Nah, berikut ada infografik mengenai Chairil Anwar, itu salah satu sastrawan yang terkenal. Nah, di sini dijelaskan mengenai pertama ada data karya dan kehidupannya secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, dan juga ada data karya secara kuantitas atau berdasarkan jumlah atau banyaknya. Nah, di sini ada hidup dan matinya si binatang jalang. Nah, ini diambil dari salah satu puisi fenomenal Chairil Anwar. Lahir di Medan 26 Juli 1922. Jadi ini ada infografis urutan waktunya juga di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini ada infografis kuantitas berdasarkan sumber ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri dulu. Di sini ada masa kecil hingga remaja. Di sini masuk Hollands in the school his ya. Melanjutkan ke Bulo, lalu buku-buku yang dibaca anak-anak HBS tingkat atas sudah dibaca oleh Chairil Anwar yang belum lulus Mulo. Lalu dia berkenalan di sana dengan Maria dan lain-lain sebagainya. Pada usia 15 tahun dia memutuskan menjadi seniman, dan pada usia 19 tahun ayah dan ibunya bercerai. Lalu dia bersama ibunya hijrah ke Jakarta, tinggal di rumah Sahril, menjadi penyiar radio, lalu puisi-puisinya banyak ditolak, sehingga pada akhirnya puisinya menjadi fenomenal ya. Lalu di sebelah kanan kita lihat dimulai hidupnya dari 26 Juli 1922, lalu pada 1942 puisi nisan pertama kali dimuat di Panji Pustaka. 1943 menulis puisi Aku. 1945 puisi Aku diterbitkan di majalah Timur, lalu pada 6 September 1946 menikahi Hafsah. 4 Oktober 1947, anak pertamanya lahir lalu bercerai dengan istrinya pada tahun 1948. 5 Januari 49, Talas ayahnya dibunuh tentara Belanda, dan pada 28 April 49, Chairil wafat akibat TBC. Nah, di sini juga ada penjelasan 94 tulisan yang Chairil Anwar miliki. Nah, apakah data dalam infografis ini benar? Nah, di sini kita akan dilihat atau bisa memastikan apakah data tersebut valid atau tidaknya. Berdasarkan hal tersebut, infografik tentang Chairil Anwar tersebut menggunakan sumber buku Chairil Anwar, Pelopor Angkatan 45, karya H.B. Yasin tahun 1956, dan juga mengenal Chairil Anwar, karya Pamusuk NST tahun 1995. Dua penulis tentang Chairil Anwar tersebut dikenal juga sebagai tokoh sastra Indonesia. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Nah, melalui sumber tercetak atau sumber elektronik atau daring, kita dapat menelusuri sebuah informasi dengan mengetikkan kata kunci di mesin pencari. Lalu carilah informasi berikut dengan menggunakan sumber informasi yang akurat. Pertama, ceklah kepanjangan dari singkatan HIS, MULO, dan HBS. Apakah kepanjangan tersebut sudah benar sesuai dengan yang ada di dalam infografik?
Lalu cek kembali tentang singkatan pendidikan HIS, MULO, dan HBS. Setara jenjang apakah pendidikan tersebut pada zaman sekarang? Lalu cek kembali kebenaran penulisan nama-nama tokoh penyair asing yang disebutkan di dalam infografik. Adakah nama tokoh penyair yang kurang tepat mungkin penulisannya? Nah, kita akan mengecek bagaimana kita bisa mencek valid atau tidaknya sebuah informasi. Jadi jangan malas ya. Mari tetap semangat dan sekian mengenai informasi sumber yang valid, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.